Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rianti dengan NPM 1914191008 dengan mata kuliah Pemetaan Hutan dan Sistem Informasi Geografis dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan peta pada peta tanah, iklim, dan kelerengan. Langsung saja kita ke videonya. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuka software ArcGIS-nya, yaitu membuka tempelan awal dari software ArcGIS tersebut. Lalu kita add data dan kemudian kita pilih tanah. Setelah itu kita harus mengatur dulu sistem koordinatnya dari peta ini. Tapi karena di sini petanya belum muncul, maka kita harus memunculkan dulu petanya dengan cara ke tab layer, lalu pada bagian tanah kita klik kanan dan kemudian zoom to layer. Lalu setelah petanya muncul, kita akan melakukan pengaturan pada koordinat sistemnya dengan cara di view, lalu ke data frame properties, lalu masuk ke koordinat certain dan pilih WGS 1944 sistem. Setelah mengatur koordinat sistemnya, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah melakukan biokoreksi. Biokoreksi di sini dilakukan dengan cara pertama masuk ke georeferencing, lalu kita pilih add control point dan kemudian tambahkan pada titik-titik keluar dari peta tersebut. Namun jika sudah memiliki data, bisa langsung ke filling table, lalu pilih add datanya dan kemudian tambahkan GCP-nya. Nah, setelah itu akan otomatis masuk datanya ke dalam peta tersebut. Jika petanya hilang, maka bisa dijumlahi lagi agar petanya muncul kembali. Selanjutnya kita akan membuat SHP atau save tanah dengan cara pergi ke katalog, agar lebih memudahkan dan tidak tercampur, maka kita akan membuat new folder saja. Nah, terbuka new folder, lalu kita klik kanan new dan langsung ke SHP atau save file. Kerja untuk pemanas sayapnya kita beri nama batas tahura. Lalu untuk TF-nya kita pilih polygon dan koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 84 dan zone 8S, lalu klik OK. Setelah itu SHP-nya akan muncul. Itu batas tahuranya. Setelah sudah, lalu kita dapat melakukan proses selanjutnya yaitu proses digitasi. Proses digitasi ini dimulai dengan ke editor, lalu kita start editing, pilih batas tahura, lalu OK. Setelah sudah, lalu akan muncul di katalog. Lalu kita pencet edit feature. Setelah itu klik yang batas tahura tadi, lalu pilih yang polygon. Setelah kita polygon, lalu kita dapat mengiritasi bagian luar pada bentuk peta tersebut. Nah, karena ini dilakukannya dengan prosesnya lama, maka akan di skip nanti. Jadi yang penting kita harus melakukan digitasi serapat mungkin agar hasilnya maksimal. Nah, berikut ini hasil setelah jadinya digitasi, dan kemudian kita klik kanan, lalu kita ekspor datanya. Masukkan, pilih untuk save ke folder yang di folder tadi, lalu kita namakan tanah, lalu kita save.
Setelah kita save, maka akan muncul layar tanah dan kita bisa hapus batas tanah tahura tadi. Nah, untuk selanjutnya itu kita ubah menjadi hollow, dan untuk ketebalan bisa diubah dan warnanya juga bisa diubah sesuai selera. Proses selanjutnya itu proses cut polygon. Cut polygon di sini berguna untuk membuat poligon-poligon sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kita langsung saja masuk ke prosesnya, yaitu editor, lalu start editing, kemudian kita pilih tanah, lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat poligon tanahnya yang tadi. Nah, di sini kita akan mengangkat poligonnya. Itu pekat poligon harus dari titik yang biru sampai ke melingkari bagian yang berbeda itu sampai ketemu titik biru lagi. Jika kedua titik awal dan akhir tadi sudah bertemu di garis yang biru tadi, maka proses cut polygon sudah selesai. Hal yang serupa dilakukan pada setiap bagian-bagian yang berbeda sehingga menciptakan poligon-poligon baru yang nantinya akan digunakan untuk membedakan. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pemberian atribut dan query. Hal yang dilakukan yaitu kita pindahkan layer tanah, lalu kita klik kanan dan open attribute table. Nah, di sini dapat dilihat tabel atribut dari peta tersebut. Setelah kita open atribut table tadi, di sini dapat terlihat bahwa ada 4 poligon. Kita dapat lihat dari Celebrity Angel, tinggal diklik di situ udah terbagi menjadi 4 poligon. Evergreen pertama, lalu kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat itu ujung-ujungnya yang kecil. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat klasifikasi. Di sini kita masuk ke add file. Lalu kita ketik klasifikasi untuk namanya. Dan untuk tab-nya kita pilih teks dan untuk lainnya kita pilih 20. Lalu oke. Nah, di sini terdapat kolom klasifikasi. Setelah kita membuat kolom klasifikasi tadi, maka kita akan mengisinya dengan informasi yang berada di peta tersebut. Seperti yang poligon pertama yaitu di stopped, kita isi dengan file kalkulator, lalu kita pilih string, lalu kita masukkan dengan 2 titik, terus titik 2 lagi. Lalu klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul. Hal ini dilakukan pada keempat poligon dengan cara yang sama. Setelah itu kita akan mencari luas dengan cara yang sama, yaitu klik kanan lalu add files. Untuk namanya kita isi luas, dan untuk tab-nya kita pilih double. Lalu diisi possession dan juga scale masing-masing 5. Lalu klik OK. Setelah sudah, mungkin untuk selanjutnya bisa langsung kita calculate geometry. Lalu kita pilih ke hal, klik OK. Nah, lalu setelah itu dia akan muncul untuk luasnya.
Untuk langkah selanjutnya yaitu pemberi keterangan. Di sini kita ke Add Field lagi. Lalu kita kasih nama keterangan. Dan untuk tab-nya kita pilih ke teks. Dan untuk like-nya kita pilih 20 lalu oke. Lalu untuk mengisinya kita klik kanan lalu file kalkulator, kita pilih string lalu kita ketik dengan petik 2 di akhir dan awal. Kasih keterangan tidak peka lalu oke. Untuk selanjutnya yaitu kita pemberian skor. Caranya sama saja seperti tadi, kita masuk ke add field. Lalu untuk nama kita kasih nama skor. Dan untuk stepnya kita pilih double. Dan untuk version style-nya dibiarin saja. Untuk pemberian skor ini sudah ada ketentuannya dan di sini untuk grafik dan juga static sama saja. Skor .31 tinggal masuk ke file kalkulator lalu kita ubah menjadi 30. Kita klik OK. Nah, begitu selesai untuk pemberian atribut dan query-nya. Karena sebelumnya sudah membuat, jadi ada peta yang sebelumnya. Jadi data yang tadi barusan tidak pakai dan memakai data yang sebelumnya saya buat. Selanjutnya untuk menempelkan datanya, di sini kita klik kanan, kita ke properties. Setelah itu kita ke simbologi, kita ke kategoris. Nah, di sini kita masukkan data tanah tadi dari klasifikasinya. Itu ada dua, ada di standard, di stonepad. Lalu kita apply, lalu kita ke label, dan kita bisa ubah backgroundnya, ukuran fontnya, lalu oke. Setelah itu kita clear, lalu kita klik kanan dan kita klik label fit. Semua keterangan tadi yang telah dibuat. Untuk langkah selanjutnya itu bisa kita matiin aja centang untuk tanah JPG dan juga untuk di GCP-nya. Lalu kita ke file and preset up. Lalu kita pilih setnya itu yang A3, kalau di atas nggak ada kita pakai yang di bawahnya aja. Itu kita masukin A3 lalu landscape, lalu klik OK. Nah, setelah outnya sudah terlihat. Untuk memudahkan di sini kita hapus dulu kulitnya dengan ke kanan properties lalu grids lalu remove grids. Lalu kita apply dan OK. Nah, di sini kelihatan petanya kecil, lalu kita bisa sesuaikan skalanya sampai petanya terlihat jelas dan tidak terlalu kecil. Tapi jangan sampai petanya terpotong. Setelah itu kita bisa buat gridnya lagi dengan klik kanan properties, lalu new grids, kita pilih measure grid, lalu kita next.
next, dan finish. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah jadi petanya. Sekarang kita tinggal layout saja. Karena ini layoutnya sudah jadi tinggal kita ubah saja. Untuk menambahkan judulnya itu bisa masuk ke insert dan bisa diisi judulnya sesuai dengan petanya. Lalu bisa diklik OK. Kemudian di sini ada insertnya. Itu untuk membuat insert kita masuk ke insert juga. Lalu kita pilih data frame baru dan masukkan data provinsi Lampung. Kalau di sini lalu kita buat triangle pada bagian yang kita buatnya. Lalu maka itulah insertnya. Di sini itu untuk membuat legend atau keterangannya. Di sini itu juga dapat dibuat di insert, lalu dibuat pilih ke legendnya. Di situ tinggal diisi sesuai dengan keterangannya yang ada di peta kita. Ini akan saya tunjukkan caranya, yaitu pertama kita ke insert. Lalu kita pilih legend. Lalu kita next. Lalu kita next lagi. Nah, untuk legend textnya bisa kita ubah ke next. Kita next lagi dan jadi. Itu untuk legend dari tinggal kita menyesuaikan saja tempatnya agar muat untuk atribut lainnya. Untuk memisahkan, lalu kita pilih ungroup. Nanti dia akan terpisah-pisah. Lalu kita susun saja sesuai dengan letak yang diinginkan, dan bisa juga dihapus untuk yang tidak dibutuhkan. Untuk judul klasifikasinya bisa kita ubah dengan cara diklik saja, lalu kita tulis klasifikasi tanah, lalu kita OK. Setelah itu dapat diblok lagi semuanya, lalu di grup agar tetap rapi, lalu dipindahkan ke tempat atau kotak yang sudah disediakan sebelumnya. Untuk scale bar dan juga scale text itu bisa ditambahkan juga di insert. Itu ada bagian scale bar dan scale text, bisa dipilih sesuai dengan kemauan kalian yang mana. Lalu untuk sumber petanya itu bisa ditambah juga di insert, lalu di text tinggal ditambahin sumber data yang kita pakai itu dari mana. Dan untuk identitas pembuat peta bisa juga ditambahkan di teks. Setelah layoutnya sudah penuh, sudah terisi semua, maka kita bisa export map dengan cara di file lalu export map. Untuk yang selanjutnya kita bisa hapus jika sudah, dan kita akan berlanjut ke peta yang kedua. Lalu kita kembali ke add file, add data, lalu kita pilih ke folder yang tadi, tempat kita menyimpan yang awal, lalu kita pilih kelas kelerengan. Kalau sudah kita add data kelerengan tadi, kita bisa
zoom to layer agar petanya muncul. Jika peta tidak munculnya, lalu kita bisa masukkan geofirsnya lagi seperti yang awal tadi. Lalu kita open saja. Dan di sini kita zoom to layer lagi kalau petanya hilang lagi. Lalu kita masukin X data, lalu ditambahkan SHP dari kelerengan. Setelah di-add, kita bisa ubah jadi hollow untuk ketebalan yang sesuai kemauan dan juga warnanya juga sesuai kemauan saja. Di sini jika sudah kita klik kanan, lalu kita open attribute table-nya. Di sini kita akan masukkan lagi klasifikasi luas, keterangan, dan juga skornya. Itu caranya sama seperti yang awal. Untuk klasifikasi, keterangan, dan juga skor itu dapat dilihat pada data peta tersebut, dan untuk luasnya itu dapat dihitung dengan kalkulator geometri seperti di awal tadi. Setelah semua selesai, kita bisa klik kanan lalu kita klik ke properties. Setelah muncul, kita bisa ke simbologi dan kita pilih klasifikasi, kita add values. Nah, di sini akan muncul poligon-poligon yang telah dibuat tadi, lalu kita kopers lagi untuk kita ubah labelnya. Di sini agak lama, emang ditunggu. Dan label kita ubah ke klasifikasi dan juga kita dapat ubah besaran hurufnya. Lalu klik OK. Setelah sudah, kita bisa klik kanan dan juga label filters agar kelihatan klasifikasi yang tadi telah dibuat. Seperti di awal, jika sudah selesai maka bisa dapat dimatikan atau dihapus panahnya pada JPEG dan juga geokoreksinya. Lalu kita bisa pindah ke layout fill. Di sini sama seperti awal, dibuat layoutnya sama seperti di awal karena di sini sudah, jadi kita hapus dulu gridnya, kita remove lalu kita klik OK. Di sini kita perbesar lagi skalanya sampai dengan skala yang diinginkan. Dan kita bisa klik kanan lalu properties dan bikin grid baru. Kita ke mention grid, next, kita next dan finish lalu OK. Di sini untuk judulnya jadi peta kelas lereng atau peta kelerengan. Jika sudah, kita klik OK, dan untuk insert itu kita sama saja. Untuk scale text juga sama saja, scalernya juga sama saja. Lalu untuk legendnya ini kita hapus dulu dan kita buat lagi ke insert status legend. Kita tinggal next. Setelah sudah, kita tinggal next saja, next dan finish. Situ akan muncul kembali legend yang tuh kita ungroup.
dan bisa kita pilih, bisa dihapus. Dan untuk klasifikasinya lagi bisa kita ubah jadi klasifikasi kelas lereng. Kita klik OK, lalu kita susun saja sesuai dengan 4 yang sudah tersedia. Untuk digabung kita bisa digrupin lagi agar terlihat lebih rapi dan kemudian disusun. Dan untuk proses pembuatan peta selesai, karena atributnya yang lain juga pada saja sama yang awal tadi. Lalu kita bisa ke file, kita ekspor map. Untuk petanya lebih baik di save pada 300 dpi. Kalau sudah selesai maka bisa kita imove dan kita berlanjut ke peta yang selanjutnya. Kita add data, lalu kita ke folder awal, lalu kita bisa tambahkan iklim dan OK. Jika belum muncul kita klik kanan saja, lalu zoom to layer, maka di sini akan muncul peta dari iklim. Lanjutnya kita masukin lagi GCP-nya dengan add GCP, open, maka dekorasinya sudah terlihat. Jika petanya hilang, maka kita akan zoom to layer lagi. Untuk petanya sudah terlihat dan geofreshnya juga terlihat, maka kita add data, lalu kita tambahkan save iklim, lalu kita add data. Nah, ini sudah muncul untuk hidupnya. Lalu kita klik kanan, kita ekspor data, masukkan ke folder yang new folder tadi agar lebih mudah. Kita beri nama kelas iklim dan kita save dan OK. Jika sudah, bisa kita remove yang awal, lalu yang kelas iklim kita ganti hollow untuk ketebalannya disesuaikan dan juga warnanya disesuaikan. Untuk selanjutnya kita bisa ke proses editing, kita ke editing lalu ke kelas iklim lalu OK. Nah, di sini kita ke polygon lagi, lalu kita ikuti arah garis-garis melengkungnya itu. Agar garisnya melengkung kita bisa gunakan add point adjustment di sini. Jadi kita titik dulu pada titik awal, lalu ke titik akhir. Harus kenain garis biru itu. Nah, lalu dia akan mengotomatiskan melengkung. Kita juga dapat menyesuaikan lengkungannya. Seperti di video, klik pada titik awal, lalu
klik ke titik akhir dan sesuaikan lengkungannya. Lagi kan. Setelah selesai kita bisa stop editing. Nah, maka di sini sudah terbuat poligonnya. Setelah itu kita bisa masuk ke open attribute table tadi. Nah, di sini dapat terlihat itu ada 5 poligon. Untuk iklimnya kita bisa klik kanan lalu kita ke properties. Setelah muncul kita bisa ke simbologi, ke kategoris. Lalu kita klasifikasinya add evaluation. Nah, habis ini akan terlihat klasifikasi yang telah dibuat untuk web label. Klasifikasi bisa ubah size hurufnya lalu oke. Untuk BCP dan juga iklim tadi bisa dihilangkan panahnya, lalu kita bisa ke level membuat levelnya seperti di awal. Untuk gridnya kita hapus dulu, oke. Lalu kita perbesar skalanya skala yang diinginkan. Jika sudah, di sini kita bisa bawa grid-nya lagi. Kita klik kanan properties, lalu new grid, measure grid, next, lalu ke finish. Lalu kita apply, lalu oke. Dan untuk judulnya bisa kita ganti jadi peta kelas iklim. Lalu kita oke. Untuk insert sama saja, dan legend ini bisa kita hapus dulu untuk legend yang awal. Lalu untuk klasifikasinya tinggal kita ganti aja jadi kelas iklim. Lalu kita ke insert legend, kita next, terus. Dan finish. Kayak di sini sudah terlihat legendnya seperti sama kayak yang di awal tadi. Bisa kita ungroup dulu. Dan bisa kita hapus untuk yang tidak kita perlukan.
Setelah sudah dihapus, kita bisa melakukan penggerukan kembali agar lebih rapi, dan kita bisa pasang di layout. Nah, jika sudah, untuk atribut-atribut yang lain sama saja dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, jika sudah selesai seperti awal tadi, bisa Untuk kita yang file, tidak terus kita export perlukan, maps, jangan lupa pilih yang 300 dpi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.